Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Devotion pagi ini. Kali ini saya beri judul Bersyukur. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mungkin saudara dan saya udah sering banget dengar firman Tuhan ini, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara, kalau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berkelimpahan, dalam keadaan sehat dan sebagainya, mungkin akan sangat mudah untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau ke dalam keadaan sebaliknya, seperti apakah? Apakah kita sanggup mengucap syukur kepada Tuhan atau tidak? Atau kita malah memilih untuk bersungut-sungut? Nah, saudara, saya punya salah satu lagu favorit, lagu hymn, judulnya It Is Well With My Soul. Dan lagu ini membuat saya cukup bertanya-tanya, pencipta lagu ini siapa sih? Gitu. Apa yang dia alami sehingga dia bisa menuliskan lagu ini? Dan setelah saya mencari tahu tentang penulis lagu ini, saya menemukan bahwa pencipta lagu ini bernama Horatio Spafford, dan dia itu berasal dari Chicago. Nah, saudara, ternyata pada tahun 1870 dia kehilangan anak laki-laki satu-satunya karena demam berdarah. Dan kemudian setahun setelah peristiwa itu, dia pun mengalami kejadian yang luar biasa yang dikenal dengan The Great Chicago Fire, di mana dalam peristiwa kebakaran ini dia kehilangan aset propertinya yang sangat banyak. Dan dia merupakan seorang pengacara yang cukup berada, dan dia kehilangan harta bendanya cukup banyak pada saat kejadian ini. Tapi dia merupakan anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, nggak berhenti sampai di situ saja. Beberapa saat kemudian dia berencana untuk menuju ke Eropa bersama istri dan 4 orang anak putrinya. Dan ketika mau berangkat ke Eropa, dia nggak jadi berangkat karena urusan bisnis, dan akhirnya dia akan menyusul istri dan 4 anaknya menuju ke Eropa. Nah, singkat cerita, istri dan anaknya berangkat pergi ke Eropa, dan mereka mengalami kecelakaan dan kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Yang membuat Spafford ini terkejut ketika dia mendapat telegram dari istrinya, dan istrinya bilang saved alone. Hanya satu-satunya yang selamat di antara keluarga mereka, dan 4 orang anaknya semuanya meninggal. Saudara, kalau saya membayangkan kejadian kayak gini, wah, ini berat banget, beruntun banget. Dan ketika Spafford ini mengikuti istrinya, mau berjumpa dengan istrinya, dalam perjalanan dia melihat lautan luas, dia membayangkan bagaimana anak-anaknya yang meninggal di dalam laut itu. Dan akhirnya dia menuliskan lagu It Is Well With My Soul. Kalau kita lihat lirik dari lagu ini, di bait pertama, bait kedua itu dia bercerita mengenai betapa masalah demi masalah yang beruntun yang dia alami, tapi dia bisa melihat kebaikan Tuhan di situ. Di bait yang ketiganya dia bercerita bahwa kematian Tuhan sesungguhnya adalah anugerah terbesar di dalam hidupnya. Jadi segala penderitaan yang dia alami tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dan di bait yang selanjutnya pun dia menuliskan bahwa kehidupan kekal itu adalah yang terpenting dari segalanya. Perjumpaan dengan Tuhan dan akhir hidup yang memenangi pertandingan, itulah yang terbaik dari segalanya. Dari Spafford ini kita bisa belajar bahwa apapun yang dia alami, masa sulit yang dia alami, dia tetap memuji kebesaran Tuhan. Dia tetap bersyukur, dia tetap menaikkan pujian. Saudara, mungkin saudara dan saya juga pernah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di hidup kita. Ya, saya pun merasakan hal ini ketika pandemi tiba. Kebetulan saya sebagai musisi, dan saat itu tahun 2020 saya sangat senang karena itu tahun yang angkanya bagus banget, dan job untuk saya nyanyi dan sebagainya itu penuh dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan waktu itu saya
Saya lihat tahun itu adalah tahun yang terbaik lah. Dan ketika saya lihat tahun-tahun itu tanggal-tanggalnya, saya sangat senang, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Dan tiba-tiba ada pandemi, dan satu persatu semua job itu cancel. Dan 3 bulan pertama kerjaannya nggak ada. Dan waktu saya melihat hal itu, yang tadinya ekspektasinya tinggi banget, bisa dan sebagainya, di pikiran udah senang banget, di hati juga udah senang banget. Tiba-tiba jobnya hilang satu persatu. Dan saya sempat tertegun juga, diam juga, karena mengingat, waduh, apa yang terjadi ke depannya ini kalau memang nggak ada pekerjaan. Tapi Tuhan mengingatkan saya untuk tetap bersyukur. 3 bulan pertama itu betul-betul saya nikmati, kayak masa istirahat jadinya, menikmati masa-masa libur, bermain bersama anak-anak dan sebagainya. Dan meskipun itu terasa berat, saya berusaha untuk tetap bersyukur karena saya melihat di firman Tuhan Habakuk 3 ayat 17-18 yang mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini ayat yang menguatkan saya, saudara. Dan ketika saya alami masa pandemi, dan saya percaya saudara juga mungkin mengalami hal yang sama, saya tetap bisa bersyukur pada Tuhan. Dan puji Tuhannya saya masih bisa tidur nyenyak dengan segala keadaan yang begitu amburadul pada saat itu. Tapi saya melihat ketika saya merespon hal tersebut dengan positif, dengan bersyukur, dengan berterima kasih kepada Tuhan, saya melihat bahwa selalu ada kekuatan baru di dalam hidup saya. Setiap pagi saya bisa melihat berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang digenapi di dalam hidup saya. Mungkin secara finansial saat itu berkurang jauh banget, tapi itu tidak mencuri sukacita saya. Dan pengenalan akan Tuhan itu yang membuat saya tetap kuat, berdiri teguh sampai saat ini. Karena saya percaya seperti dalam firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Apapun yang kau alami saat ini, saya percaya ketika engkau bersyukur, engkau akan menemukan sukacita. Engkau akan merespon dengan baik, dan responmu itu akan menentukan langkah selanjutnya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau baik di hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap orang yang menyaksikan firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka juga boleh mengucap syukur senantiasa di dalam hidup mereka. Seperti firman-Mu mengatakan, hendaklah kami bersyukur di dalam segala keadaan kami, Tuhan. Bukan pada saat kami senang saja, Tuhan, tetapi ketika kami terpuruk sekalipun, kami tetap bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.